Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada servisan kebetulan laptop Toshiba ya, tipe L640 ya, yang Intel Inside. Ini mulus banget kalau laptopnya, kondisinya sangat bersih banget. Tapi kata yang punya laptopnya itu mentok di logo Toshiba ya, dan bunyi bip panjang banget ya. Tidak mau hidup ke menu ya, hanya mentok di logo Toshiba aja dan bunyi pip terus-terusan, nggak bunyi bip 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 enggak, tapi dia bunyi tit itu seperti ada yang menekan keyboard atau error dalam hardware ya. Jadi ini penyakitnya hanya mentok di logo Toshiba aja ya, tidak bisa masuk menu ataupun masuk BIOS. Nah, di sini kita akan coba masuk BIOSnya, tekan F2 juga tidak bisa. Recovery pemulihan juga tidak bisa, dia stuck kayak seperti ada yang short ya. Nah, ini biasanya disebabkan harddisk ya, harddisk atau SSD yang rusak ya. Nah, di sini kita coba bongkar dulu bagian belakang harddisknya. Mungkin harddisknya sudah lama tidak jalan ya, jadi kita akan coba ganti dulu. Buka bagian backdoor belakangnya nih, ada dua baut skrup di bagian harddisk, lalu buka congkel pada bagian dudukan harddisknya. Nah, di sini bagian harddisknya ini masih tipe lama ya, masih menggunakan HDD 3,5. Dia memakai harddisk Hitachi ya. Biasa kalau Toshiba itu pasti, kalau nggak Toshiba ya Hitachi ya. Ini kapasitasnya 250 GB ya. Nah, kita akan coba ganti dengan model baru SSD yang RX 7 ya. Mudah-mudahan sembuh. Kita akan coba pasang dulu SSD eksternal yang udah saya install. Ini di dalamnya ada Windows 7-nya. Kita akan coba pasang, lalu kita hidupkan. Apakah masih error? Kita coba hidupkan dahulu. Tes masuk ke recovery, apakah bisa masuk? Tekan F2. Nah, di sini juga tetap dia hang ya. Dia nggak support Windows 10 64 bit kayaknya. Nah, ini tidak terbaca lampu SSD atau harddisk sama sekali ya. Ini nggak support BIOSnya, berarti tipe lama ini. BIOSnya nggak support MBR atau GPT ya. Jadi kita matikan lagi, kita akan ganti dengan harddisk bawaannya ya, seperti bawaannya 3,5 harddisk biasa laptop yang kapasitas 320 GB. Kebetulan saya adanya yang kapasitas 320 GB ya, asli copotan dari Toshibanya ya. Kita coba pasangkan, tapi sebelum kita pasangkan kita pasang dulu untuk pengamannya ya, dua buah skrup kanan kiri ini, supaya pas pemasangan itu tidak goyang-goyang atau lari-lari ya, karena ini kan bentuknya harddisk ya. Di dalamnya ada berupa piringan, dia muter jadi bergetar dia ya, jadi harus pasang pengamannya supaya dia tidak bad sektor ya. Kita pasang dulu dua baut penguncinya. Ini jangan sampai lupa ya, soket baut ini harus tetap dipasang, karena ini baut pengunci ke bodinya ya, supaya tidak gerak-gerak. Oke, kita pasangkan ke laptopnya, lalu pasangkan juga penutupnya supaya dia presisi dan tidak gerak-gerak ya saat pencobaan. Ini kan bawaannya Hitachi nih, kita ganti dengan merek Toshiba lagi ya, yang original. Kunci lagi skrupnya. Oke, sudah dirasa aman, langsung kita coba ya. Kita masuk ke mode recovery ya, tekan F2 ya untuk Toshiba ini. Hidupkan lalu tekan F2. Apakah bisa masuk recovery? Ya,
dia masuk recovery BIOS mode dan harddisk pun terbaca ya. Di sini terbaca juga ya. Ini sistem udah ngebaca, berarti dia nggak bisa ngebaca tuh karena RAM-nya cuma 1 GB ya. Ini kecil banget ya. Nah, ini harddisk sudah terbaca di BIOS. Kita coba hidupkan karena si harddisk ini udah saya install Windows 10 ya, yang 32 bit. Apakah support? Di sini ada error ya. Error critical CMOS battery. Itu tandanya jam dan tanggalnya ngaco ya. Jadi settingan BIOSnya tanggalnya ngaco. Mungkin bisa juga baterai CMOS-nya sudah drop ya. Kita bisa lewati saja dulu, tekan F1 untuk melewati, nanti kita setting di awal. Di sini ada juga tulisan missing operation system, berarti tanda si Windows-nya tidak support dengan Intelnya ya, prosesornya ya. Jadi kita harus mau nggak mau install ulang dari awal ya. Kita masuk lagi F2, masuk lagi recovery. Kita setting tanggal dan jamnya ke tanggal sekarang, rubah juga mode bootable-nya dari harddisk nanti ke itu ya, ke bootable flashdisk ya, biar bisa diinstal ulang via flashdisk ya. Karena ini kan ada mode CD-ROM juga, tapi kita akan gunakan installation menggunakan flashdisk ya. Oke, di sini rubah, dia harddisknya pindah ke nomor 2. Terus security-nya kita off-kan, terutama di bagian harddisk kita rubah ke compatibility mode ya. Coba lagi kita restart. Oke, siapkan untuk instalasinya, siapkan bootable Windows yang berisi Windows 10 32 ya, yang MBR. Karena si laptopnya RAM-nya kecil, jadi kita tambahkan dulu RAM 2 GB untuk mode penginstalan ya, supaya cepat. Karena ini RAM bawaannya cuma 1 GB, jadi kita selipkan dulu RAM 2 GB untuk mempercepat proses penginstalan Windows-nya ya. Kalau 1 GB itu lama banget ya untuk booting juga, jadi kita tambahkan dulu. Untuk ruang RAM dia ada di mode tengah ya, ada 3 baut 3 skrup. Kita buka, kita cek apakah RAM-nya benar-benar ada 1 GB ya. Benar sekali, di sini hanya ada 1 slot RAM dan kapasitasnya cuma 1 GB saja. Nah, ini wajib kita tambahkan dulu slot RAM tambahan untuk instalasi Windows ya, karena kalau RAM 1 GB itu benar-benar kecil sekali ya untuk instalasi Windows. Kita selipkan di slot 2 untuk penambahan RAM 2 GB, jadi kapasitas yang dipasang itu 3 GB ya. Sementara kita biarkan dulu, jangan tutup dulu, kita coba dulu apakah kebaca atau tidak. Kita masuk lagi mode BIOS ya, kita cek apakah RAM-nya sudah terbaca 3 GB. Ya, di sini RAM-nya sudah naik ya, jadi 3 GB dari 1 GB. Ini siap untuk penginstalan ya. Karena untuk instalasi RAM 1 GB itu dirasa wah lama banget kalau buat install ya. Kita rubah juga flash disk, kita posisikan ke first mode bootable Windows ya. Oke, di sini UPI-nya kita ganti kompatibel. Lalu ini RTC BIP-nya kita matikan. Harddisknya ke compatible mode, jangan HCI, baru restart ya. Lalu kita akan boot ke Windows flashdisk ya, buat penginstalan agar dia ngebaca paling awal Windows-nya ya untuk mode penginstalan flashdisk. Nah, ini udah masuk ya.